Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau senantiasa menyediakan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya hati kami ini menjadi tanah yang baik bagi firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya mau share dan membagikan apa yang sudah sering kita dengar pagi hari ini, saudaraku ya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 5 saja ya. Judul perikop di situ adalah Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kita sudah sangat sering mendengarkan pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sekali lagi pagi hari ini saya rindu saudara dan saya mengingat kembali apa yang sudah kita dengar, saudaraku ya. Ini jelas sekali bahwa perikop ini sangat jelas menggambarkan perjalanan bangsa pilihan Tuhan menuju tanah perjanjian. Ya, mereka beroleh janji yang luar biasa, tapi sekali lagi kalau kita membaca Alkitab ini jelas sekali bahwa ditulis oleh Paulus bahwa sebagian besar, ya, saya dulu pernah sampaikan, pasukan Israel waktu keluar dari Mesir disuruh hitung sama Tuhan, melalui Musa dihitung jumlah orang yang umurnya 20 tahun ke atas yang sanggup berperang ya. Itu jumlahnya 603.550 orang. Jadi jumlah yang sangat besar sekali pada waktu itu. Tapi Alkitab tulis dengan sangat jelas dari jumlah 603.550 orang yang hidup cuma tinggal 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Cuma 2 orang, saudaraku ya. Dan kalau kita membaca Alkitab, apa yang Tuhan sampaikan, ini akan menjadi perenungan buat saudara dan saya ya. Alkitab dengan jelas mengatakan begini, mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama. Tapi, nah ini kalau sudah ada kata tapi ini menjadi awas-awas buat saudara dan saya. Kenapa? Karena 1 Korintus 10 ini 2 kali menulis seperti ini. Semuanya itu terjadi sebagai contoh. Ya, ayat 6 itu. Dan kemudian ayat 11 diulang kembali. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi, saudara, kalau pagi hari ini mendengarkan kebenaran ini benar-benar menjadi awas-awas buat saudara ya. Kalau saudara mau lebih jelas, saudara baca komplit Alkitab, saudara ya. Di situ digambarkan dengan jelas sekali bahwa bangsa pilihan ini benar-benar mendapat janji yang sangat pasti dari Allah pembebas mereka.
yaitu mereka dikeluarkan dari perbudakan. Dan Alkitab dengan jelas menggambarkan mereka hidup dalam perbudakan yang sangat menderita. Dan Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Tapi sekali lagi untuk masuk ke sana, mereka harus melalui proses, saudaraku. Ya. Nah, ini proses inilah yang menentukan apakah mereka itu bisa masuk atau tidak. Ini sekali lagi gambaran. Kita semua dalam perjalanan hidup rohani kita mengikut Yesus. Saudara dan saya semakin hari diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya Kristus semakin nampak dalam hidup kita. Karakter Kristus. Hidup kudus. Hidup mengasihi firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Itu panggilan setiap kita yang mengikut Yesus Tuhan. Ayo perhatikan, bandingkan dengan cerita ini, saudaraku ya. Meskipun ada janji Tuhan yang begitu luar biasa atas bangsa pilihan, tapi Alkitab catat dengan jelas, yaitu hanya 2 orang saja yang masuk tanah perjanjian. Saudara dan saya pagi hari ini sekali lagi mengingatkan semua kita, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, kita harus berawas-awas. Satu catatan yang di dalam Alkitab perlu kita pelajari, saudaraku ya. Kenapa mereka meskipun makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, tapi sebagian besar ditewaskan ya. Coba kita lihat di Ibrani pasal 2 ayat 1, saudaraku ya. Ditulis demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya jangan hanyut di bawah arus. Ini kalau kita baca sampai selesai, ini juga berkaitan erat dengan keluarnya bangsa pilihan menuju tanah Kanaan, saudaraku ya. Hari-hari ini kita sudah banyak sekali di Kahal terutama ya. Tiap hari dengar ada ODB, ada suara gembala. Minggu kita ibadah. Dan sekarang ini mau saudara tiap hari dengerin khotbah 10 kali pun bisa lewat YouTube, saudaraku ya. Tapi yang menjadi perhatian kita, Alkitab ini menulis begini. Karena itu harus lebih teliti. Lebih teliti kita memperhatikan, saudaraku. Firman Tuhan saya percaya adalah kebenaran. Dan ini memang Alkitab mengajarkan kepada kita memperhatikan, atau harus lebih teliti memperhatikan. Kalau bahasa Alkitab yang lain adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Alkitab mengajarkan demikian. Hari-hari ini saudara dan saya, yuk sama-sama melatih diri kita, memperhatikan dengan teliti apa yang kita dengar. Karena sekali lagi kalau kita asal-asalan mendengar, Alkitab ini mencatat begini, akan dibawa arus zaman, saudara. Ya, kalau kita tidak melekat kepada kebenaran yang kita dengar, maka kita akan hanyut di bawah arus zaman ini. Yang melekat pada saya, ya, ini contoh yang sangat real, saudaraku. Beberapa kali juga saya sampaikan. Beberapa waktu lalu kalau saat COVID melanda seluruh dunia, saudaraku ya, hampir 2 tahun kita itu mendengarnya beritanya COVID terus ya, dan itu merasuk. Ini benar-benar merasuk, berita tentang COVID selama 2 tahun terus menerus kita dengar, dan itu merasuk dalam pikiran kita. Ya.
Batuk dikit, COVID. Pusing sedikit, panas sedikit, wah COVID. Ya. Pikiran kita benar-benar dipengaruhi kuat oleh berita itu. Dan saya percaya kebenaran itu mestinya pengaruhnya lebih kuat, saudaraku. Oleh sebab itu ada cara yang memang Alkitab ajarkan, yaitu kita memang harus memperhatikan, atau lebih tepatnya merenungkan siang dan malam akan kebenaran itu. Supaya apa? Iman kita dibangun, saudaraku ya. Berkaitan kembali dengan keluarnya bangsa pilihan, ya, yang ditulis di Korintus itu, saya akan bacakan di Ibrani pasal 4, saudaraku ya. Dikatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Kalau kita mendengar firman Tuhan sambil lalu, ya, kita tidak akan terbangun, saudara. Oleh sebab itu 1 Korintus 10 sangat jelas. Makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, tapi dampak di dalam kehidupan mereka sangat berbeda. Yosua dan Kaleb dan 603.548 orang sangat berbeda. Ini yang harus menjadi perhatian buat saudara dan saya. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang harus menjadi awas-awas buat saudara dan saya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Biar hari-hari ini kita lebih serius di dalam mengikut Tuhan. Mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita rindukan adalah firman itu bertumbuh dan hidup, membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Benar-benar apa yang kita dengar dari kebenaran itu, buah yang akan nampak kalau iman kita tumbuh adalah kita semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin mengejar kebenaran, semakin mengejar hidup kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang pagi hari ini boleh kami dengar. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar mengingat kembali akan apa yang kami sudah dengar, memperhatikan dengan lebih teliti lagi. Dan kami sungguh rindu Tuhan, kebenaran-kebenaran yang kami dengar itu membangun iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.